Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu, bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia kita pada kesempatan kali ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita yang kita masih di latihan pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan latihan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Karena itu nikmat kesempatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita syukuri semaksimal mungkin dengan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan yang sedang kita lakukan. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pada saat yang sama tentu sebagai tanda cinta kita supaya kita dikenali, diakui sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad, sudah selayaknya kita menyampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk beliau, sehingga nanti doa tersebut akan kembali kepada kita sebagai keberkahan rahmat yang sudah diwarnai oleh keberkahan yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran kita ini yang sudah sampai kita bahas ya pada pelajaran kita saat ini, kita sedang mendalami, ya, memahami, membedakan, kemudian mudah-mudahan kita bisa menggunakan, mengaplikasikan pemahaman terkait dengan fi'il madin dan fi'il mudhari. Yang sudah kita kaji terlebih dahulu pada pelajaran kita adalah tentang kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna yang berkaitan maknanya dengan perbuatan, yang memiliki makna perbuatan, serta terikat dengan waktu. Kehidupan yang kita jalani sekarang, ya, kehidupan kita jalani saat ini adalah berkaitan dengan waktu sekarang dan berkaitan dengan waktu yang akan datang. Jadi hidup kita sekarang dan hidup kita untuk masa yang akan datang. Karena itu kita pada pelajaran sebelumnya terlebih dahulu sudah membahas fi'il mudhari. Kemudian kita juga punya masa lalu, maka masa lalu yang sudah kita lalui, maka selanjutnya pelajaran kita juga berbicara berkaitan dengan fi'il madin. Jadi ada perubahan antara mudhari kemudian madin dari segi waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada perubahan antara satu fi'il dengan fi'il lainnya dikaitkan dengan pelaku, ya, dikaitkan dengan pelaku, dikaitkan dengan subjek yang kita hubungkan dengan domir yang terkait dengan kata tersebut berdasarkan konteks yang digunakan. Itu dia yang kita pelajari, ibu-ibu, Bapak sekalian, pada pelajaran kita yang sudah sampai ke-18, insya Allah, pada pelajaran kita ini. Untuk itu, ibu-ibu, Bapak sekalian, mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali kajian kita pada pagi hari yang cerah ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan ke latihan dal ya. Kita akan latihan dal pada hari ini. Namun terlebih dahulu, ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita lihat ya terkait dengan membaca bahasa Arab.
kita lihat apa yang sudah kita kaji pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Yang pertama tadi, mari kita lihat sekilas perubahan yang terjadi, perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi dikaitkan dengan domirnya. Ada huwa, qoro'a, ini dasar, huwa, a'a. Kemudian ada hiya, qoro'at, dengan penanda ada tak sukun. Kemudian ada anta, qoro'ta, ada taknya. Kemudian anti, qoro'ti, dan ana, qoro'tu. Ya, ini perubahannya antara al-fi'lul madhi dengan al-fi'lu al-mudhari. Berikutnya, ibu-ibu apa sekalian, ini kita sudah ungkapkan, sudah kita tampilkan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Ya, pada pertemuan kita sebelumnya kita ingin melihat ini kembali terkait dengan posisi kata di dalam kalimat yang sudah kita pelajari sampai pelajaran kita. Yang sudah kita pelajari sampai pada pelajaran kita ini, ibu-ibu, apa kalian? Yaitu pada pelajaran yang ke-14 ya, kita membahas tentang maf'ul bih ya, kita membahas tentang maf'ul bih. Nah, yang kami ingin tunjukkan secara khusus adalah tentang tadi bagaimana cara kita membaca akhir kata. Ingat ibu-ibu apa sekalian bahwa ya ini halaman ini menjadi penting untuk sering-sering kita lihat ya, halaman 10 ya, halaman 10 pada buku kita, ibu-ibu sekalian. Ya, pertama kita ingat-ingat terlebih dahulu bahwa dalam bahasa Arab standar ya, dalam bahasa Arab standar ada dua jenis kalimat. Dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Apa dua jenis kalimat tersebut? Seperti yang kita lihat, yang pertama adalah ada yang dikenal dengan jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Ya, ini ibu-ibu apa sekalian, ini untuk menjadi pengikat ya, pengikat kita terkait dengan ya, terkait dengan hubungan kata-kata yang lain tentang posisinya. Jumlah ismiyah itu minimal kita akan menemukan ada kata yang posisinya sebagai mubtada, ada kata yang posisinya sebagai khobar. Sedangkan untuk jumlah fi'liyah minimal kita akan menemukan sebuah kata yang posisinya ya, kita sebut di sini ini posisi sebagai fi'il, sekaligus jenisnya juga fi'il, dan kata yang posisinya sebagai fa'il. Ya. Jadi mubtada, khobar, fi'il, dan fa'il. Ini dalam bahasa Indonesia setara dengan apa yang kita kenal istilah subjek dan predikat. Setara dengan apa yang kita kenal dengan istilah subjek dan predikat. Nah, sekarang setelah itu, nah coba dilihat ya, ini diingat ya Pak Bambang, ibu-ibu yang lain. Sebuah kata yang berposisi sebagai al-mubtada itu marfu. Marfu itu apa ya? Kita sederhanakan saja bahwa bunyi akhirnya dibaca dengan u atau double yang kita kenal dengan un. Begitu pula dengan al-khobar. Ya, begitu pula dengan al-khobar. Al-khobar juga marfu. Atau kita sederhanakan menjadi dibaca, akhirnya dibaca dhammah atau dhammatain. Atau istilahnya tanwinnya dhammatain. Al-fa'il, nah, al-fa'il itu juga marfu. Ya. Dengan demikian ibu-ibu Bapak sekalian, sebenarnya apa kesulitan kita untuk mengatakan u? Tidak ada sulit sebenarnya. Apa sulit kita untuk membacanya dengan un? Tidak sulit sebenarnya. Lalu di mana persoalannya? Persoalannya adalah kita belum terbiasa untuk menyadari bahwa dalam sebuah kalimat itu, kalau dalam bahasa Indonesia kita, dalam sebuah kalimat itu ada kata-kata yang berposisi sebagai subjek, ada kata-kata yang berposisi sebagai predikat.
kita tidak terbiasa itu karena komunikasi kita sehari-hari kita yang kita utamakan adalah maknanya. Ya, kalau udah paham maksudnya udah selesai gitu ya. Kalau udah paham maksudnya selesai. Ya udah nggak ada kaitannya dengan apakah Anda mengerti subjeknya mana, predikatnya mana, jenis kalimatnya apa, tidak. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terbiasa. Sementara pada saat kita belajar, ada sebuah kebiasaan baru yang coba kita munculkan sebagai cara untuk melihat kebiasaan kita dalam sehari-hari tersebut. Nah, dalam bahasa Arab kemudian subjek predikat tersebut terhimpun dengan istilah ini. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il. Jadi kita berarti yang belum biasa kita lakukan adalah mengidentifikasi mubtada itu yang mana sebenarnya. Padahal ini kan gampang di awal kalimat. Khobar itu mana? Sebenarnya ini juga gampang karena itu kan menjelaskan tentang mubtada. Fa'il itu juga gampang sebenarnya. Kalau fa'il adalah subjek atau pelaku yang muncul setelah fi'il seperti yang kita jelaskan tadi. Insya Allah secara teori ini gampang semua ini. Secara teori ini gampang semua. Tapi belum tentu mudah mengingatnya. Itu tuh soal lain. Nah, kalau mengingat itu soal kualitas kita, kebiasaan kita di dalam menyimpan sebuah informasi. Kalau kita merasa bahwa daya ingat kita tidak kuat, kita masih punya harapan. Apa harapan kita? Sering-sering diulang. Ya, sering-sering diulang. Ya, sering diulang. Idealnya kita sih bertemu belajar ya tidak hanya sekali sepekan sebenarnya. Cuman karena kesibukan, aktivitas kita dan sebagainya, yang bisa kita usahakan adalah sekali sepekan. Ini pun juga dengan penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan bisa. Kemudian berikutnya, al-maf'ul bih mansub. Apa? Kita sederhanakan saja. Ya fathah ujungnya. Ya, fathah ujungnya. Nah, kemudian berikutnya, kita ada al-mudhafu ilaihi majrurun. Gampangnya apa? Kasrah ujungnya. Ba'da harfil jarri majrurun. Bagaimana gampangnya? Kasrah di ujungnya. Ini berarti ada 3 yang kita ingat. Yang pertama adalah kita ingat yang marfu, yang kedua kita ingat yang mansub, kemudian kita ingat yang majrur. Nah, coba ini secara khusus kami menyebut nama Pak Bambang ya. Coba ini yang ada di halaman 10-11 ini dimantapkan betul ini sebagai modal kita. Ya, ibu-ibu yang lain juga untuk memudahkan kita di dalam mengembangkan keterampilan kita membaca, ini usahakan ini ya, usahakan ini. Yang pertama ini polanya berapa? Ini kalau main 3 1 2. Ya, 3 1 2. Nah, tetapi kalau ini apa? Ini kan 3 1 2 agak susah. Kita sebutnya 1 2 3. 1 mansub, 2 majrur, 3 marfu. Nah, tapi kalau itu susah juga karena kenyataannya marfu. Ya kita sebut aja 3 2 1. Gitu aja ya Pak Bambang ya. 3 2 1. Ya, 3 2 1. 3 marfu, 2 majrur, 3 mansub. Tuh, jadi ingat gitu ya, pegang itu minimal. Jadi minimal ini. Satu mansub. Ya, jadi 3 2 1. Boleh juga pakai rumusan yang lain atau seperti 3 1 2 gitu. 3 sama dengan 1 tambah 2 kan gampang juga ingat itu. 3. Nah, apa itu maksudnya? 3 adalah 1 tambah 2. 3 marfu. Apa itu? Mubtada, khobar, fa'il. 1 mansub, maf'ul bih. 2 majrur. Apa itu? Mudhaf ilaih ba'da harfil jar. Nah, nanti ibu-ibu, Bapak sekalian, nanti nih ketika berlatih membaca, coba aja ini. Coba aja pakai 3 1 2, 3 2 1 atau 1 2 3. Sayang semuanya. Nah, coba nih nanti Bu Ros bikin lagu. 1 1 1 yang mansub. 2 2 2 yang majrur.
tiga, tiga, tiga yang marfu, 1, 2, 3, aku paham semuanya. Gitu. Mantap. Jadi nanti ya Bu Ros ya, Bu Sur gitu, bikin lagu tuh biar ini tuh. Tadi ilmunya lagunya tuh. 1, 1, 1 yang mansub, 2, 2, 2 yang majrur, 3, 3, 3 yang marfu, 1, 2, 3, aku paham semuanya. Nggak enak banget. Batal. Belum Ustaz. Supaya gampang, supaya mudah diingat Pak Ustaz. Nah, ya Belum. begitu, Pak Bambang. Tuh, nanti terus lanjutin lagu berikutnya. Tuh, ini Bu Nuri dulu ikut apa tamyiz ya Bu ya. Itu bisa. Enggak, belum pernah Pak. Oh, nggak pernah ya. Kalau ada teman yang pernah ikut tamyiz Nggak ini bisa diajak nyanyi, tuh jadi males pakai nyanyi-nyanyi nyanyi-nyanyi. gitu. Nanti dilanjutin lagi dengan lagu yang mansub tadi. Itu pakai lagunya Iwa Peye. Nah, yang mansub, yang mansub maf'ulun bih, yang majrur, mudhof ilaih. Maksain banget. Gitulah, tapi intinya gampang ini sebenarnya. Gampang. Itu. Coba bayangkan ya, pengalaman pribadi Pak Bambang ya. Ini kan selesai di satu pelajaran ini. Pak Bambang belajar di tempat lain. Selesai satu pelajaran. Itu 1 hari bahkan mungkin. 1 hari. Lagi kita bolak-balik di situ, bolak-balik di situ. Kemudian kenapa kita masih merasa perlu perjuangan? Problemnya di kita adalah kita punya cita-cita besar. Bukan hanya sekedar pernah dengar. Oh, guru kita cerita begini, guru kita bukan hanya sekedar pernah dengar, tapi kita punya ingin supaya kita bisa mempraktekannya. Gitu. Ya, baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, itu dia. Kita review sebentar, ya, kita review sebentar apa yang sudah kita pelajari dan menjadi dasar kita untuk bisa membaca teks bahasa Arab ya dengan cara yang benar. Membaca dalam pengertian pertama kita tentu bisa melafalkannya huruf demi huruf, kata demi kata, ungkapan demi ungkapan, kalimat demi kalimat, sampai akhirnya paragraf, wacana. Kita bisa melafalkan dengan benar. Kemudian yang kedua, kita juga paham maksudnya. Jangan hanya bisa berucap tapi tak paham maksudnya. Nanti kita satu level dengan burung beo kalau begitu. Jadi kedua paham maksudnya. Kemudian yang ketiga nih, ini menjadi bonus untuk yang pernah belajar bahasa Arab. Apa itu? Dia bisa membaca i'rab, ya. Dia bisa membaca i'rab. Nah, ada pertanyaan mungkin dari penjelasan singkat saya tadi, ibu-ibu Bapak sekalian? Ya, praktekin aja. Nah, oke, baik. Nah, sekarang mari kita praktikan. Apa? Ini dia langkah kita yang pertama sudah, insya Allah ibu-ibu Bapak sekalian sudah lakukan itu. Sehingga pada kesempatan ini mari kita ingin melihat ya. Kita ingin melihat ibu-ibu Bapak sekalian membaca. Ya, membaca, dipersilahkan siapa yang ingin membaca terlebih dahulu dipersilahkan. Silakan, Bu Ros. Terus Pak Guru. Ya, silakan. Dari perintahnya atau langsung? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hawil kulla fi'lin mudhari'in fin nasi at-tali ila fi'lin madin. Yarji'u Aliyun min madrasatihi zuhran wa yakhla'u saubahu al-madrasiyya thumma
yatawaddau wa yusalli sholata zuhri wa ba'da sholati yatagodda ma'a abihi wa ummihi fayastarihu burhatan thumma yaktasilu qabla an yusalliyal asra. Iya, bagus. Terima kasih Bu Ros. Berikutnya siapa? Terima kasih. Suryana. Silakan Bu Suryana. Mana orangnya nggak kelihatan nih? Ya, silakan Bu Suryana. Yarji'u Aliyu min madrasatihi Juhran wa yahlahu taubahu al-madrasiyya summa yatawadda'u wa yusalli sholatal juhri wa ba'da sholata yatagoda ma'a abihi wa ummihi fayastarihu burhatan summa yaktasilu qabla an yusolliya al-asri. Halas Pak Guru. Iya, baik. Berikutnya silakan. Saya Pak Guru. Iya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hawil kulla fa'lin udari'i bil nasi at-taliyi ila fa'il madi. Yarji'u aliyun min madrasatin duhran wa yakhla'u thawbahul mudarrisiyah summa yatawadda'u wa yusalli sholatan duhri wa ba'da sholati yatagoda ma'a abihi wa ummihi wa yastarihu burhadan summa bagus yagotasilu qabla an yusalliya al-asri al-asra. Oke, ya bagus. Berikutnya, silakan. Ya, saya Pak Guru. Silakan, Bu Nuri. Awil kulla fi'lin mudhari'in in nasit taliyi ila fi'lin madin. Yarji'u aliyun min madrasatin zuhron. Wa yakhla'u saubahul madrasiyya. Umma yatawadda'u wa yusalli sholata zuhri. Wa ba'da sholati yatagadda ma'a abihi wa ummihi. Fayastarihu burhatan umma yaktasilu qabla an yusalliyal asra. Iya, baik. Berikutnya siapa? Baik, sudah ya. Nah, sekarang kalau itu sudah, mari ibu-ibu apa sekalian dicek ya. Ya, ini secara bergantian ya, Nanti yang pertama adalah Bu Ros, kemudian yang kedua Bu Suryana, kemudian yang ketiga Pak Bambang,
kemudian terakhir Bu Nuri ya, dicek ya secara bergantian ya. Kita akan bahas kata per kata. Kita akan bahas per kata. Kalau sama dan tidak ada problem, nah itu artinya sudah selesai. Tapi nanti kalau ada yang berbeda, kita perlu saling mendalami, mengkaji ketika perbedaan itu ada. Perbedaan itu ada untuk melihat sisi yang bisa kita pelajari di dalam perbedaan tersebut. Ya, silakan Bu Ros ya. Kita bahasnya per kata ya. Kita bahasnya per kata bagaimana ya. Jadi bacanya aja per kata aja. Kemudian yang lain mengamati sama atau beda. Silakan Bu Ros. Dari RJO ya, Pak Guru. Boleh, mau dari situ boleh. Berarti kita perintahnya tidak kita ya. Silakan Bu Ros. RJO. Iya, yang lain bagaimana? Sama membacanya? Sama. Ya, baik. Berikutnya. Jadi setelah Bu Ros kan ke Bu Suryana, setelah Bu Suryana ke Pak Bambang, setelah Pak Bambang ke Bu Nuri. Silakan. Ayo. Bu Sur jangan Yarji'u. hilang kemana lagi Tadi hilang. RJO bukan udah tadi. Tadi udah aku Bu, Ibu selanjutnya. Yarji'u. Udah tadi Bu. Yarji'u. Selanjutnya Bu. Kata selanjutnya. Oh, Aliyu. Iya, baik. Ibu-ibu, apa sama cara membacanya dengan Bu Suryana? Aloras. Aliyun. 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 Kan tadi bicaranya Aliyu. Baik. Berarti ini ada beda ya, ada beda ya, ada beda. Bu Suryana tadi bacanya Aliyu. Nah, Bu Ros, Bu Nuri bacanya Aliyun. Pak Bambang belum mengucapkan ulang. Nah, tadi beliau bacanya seperti apa? Jadi, apakah beliau satu cara dengan Bu Suryana atau satu cara seperti Bu Ros dan Bu Nuri? Nah, Bu Suryana ya, apa ilmu kita terkait dengan bedanya antara U dengan UN, Bu Suryana? Kalau ada UN ditanyain begitu, ini lagi. Astagfirullahaladzim. Tadi tulisannya. Kalau U marfu, fa'il. Mana nih Bu Suryana, nggak kelihatan mana nih? Fa'il. Ya, coba itu lagi ya, disimak disimak lagi ya Bu ini ya pertanyaannya. Apa bedanya antara dibaca U dan UN? Antara bertanwin dan tidak bertanwin. Tadi Bu Suryana bacanya Aliyu. Bu Ros, Bu Nuri bacanya Aliyun. Nah, apa bedanya antara yang pakai tanwin dan tidak pakai tanwin? Bedanya kalau ini khobarun. Apa marfuun. Baik ya. Coba kita tanya yang lain ya. Coba kita tanya yang lain. Apa ilmu yang kita dapatkan terkait dengan dia bertanwin atau tidak bertanwin? Kalau bertanwin itu tidak pakai alif lam, tidak pakai al. Udah itu? Kalau tidak ada alif lam, tidak pakai al, itu bunyinya U. Iya, baik. Bu Nuri ada lagi?
Nah, iya, karena ini terkait nama orang yang Aliyun, nama laki-laki dan yang begitu. Kalau yang nggak pakai tanwin biasanya yang nama perempuan pakai tamar butoh. Baik, ya. Baik, kita Atau nih ada Bu nama laki Suryana, tapi ibu-ibu ada apa yang beberapa lain? yang juga ini ya. Kita kembali Pada ke umumnya. ilmu dasarnya. Ilmu dasarnya apa? Sebuah kata tidak dibaca tanwin kalau dia diawali dengan al atau kalau dia menjadi mudhof. Ya. Coba Bu Sur ulang. Sebuah kata kalau tidak diawali al, lupa lagi. Nah, kalau gitu ya saya dikte ya, Bu Suryana. Ya. Sebuah kata isim dibaca bertanwin jika tidak diawali al dan bukan sebagai mudhof. Coba diulang Bu Sur. Sebuah kata atau isim dibaca, Jangan pakai atau, saya nggak mengatakan atau tadi itu. sebuah kata isim dibaca bertanwin jika diawali al dan Kok bisa jadi dan bukan berubah sebagai 180 derajat. Ada yang lewat itu Ibu. Nyatetnya gimana, Bu? Jadi kebalikannya malah. Jadi kebalik 180 derajat itu. Karena kelewat satu kata. Perbedaan satu kata. Iya, isim itu kalau isim benda dibaca bertanwin kalau tidak ada alnya itu kan artinya nggak ada nye-nya. Tadi bacanya beda, Bu. Oh benar, berarti ini aliyun. Coba baca ulang yang ditulis. Baca ulang yang ditulis. Yang itu, yang sebuah kata. Salah, Bu. Yang teliti. Baca ulang yang ditulis. Sebuah kata isim. Sebuah kata isim. Sebuah kata isim kalau tidak ulang ya. Kalau bikin catatan baru, Bu. Ditulis, bikin catatan baru, Bu. Sebuah kata isim dibaca bertanwin jika tidak diawali al. Nah, itu benar tuh. Masih ada tadi. Dan kalau sebagai mudhof bukan sebagai mudhof. Iya. Baik. Dan bukan sebagai mudhof. Nah, coba lihat sekarang. Coba itu. Apakah kata yang tadi Bu Suryana baca itu diawali dengan al? Tidak. Jadi mungkin dia dibaca tanwin. Apakah dia menjadi mudhof? Tidak. Kalau gitu udah habis. Tidak ada penghalang bagi dia untuk dibaca tanwin. Sehingga yang cocok adalah aliyun, bukan aliyu. Ya, berikutnya silahkan. Iya. Min mudorosati. Enggak, satu-satu aja, Pak. Satu-satu aja. Kita satu-satu aja. Satu doang, satu kata. Satu potong aja, Ya, min.
Oke, berikutnya. Mandi. Apa mau madrasati doang Pak Guru? Satu potong, Bu. Satu potong. Potong. Ini kan ada. Saya potong aja madrasati. Enggak, Bukan, Bu. Itu namanya satu bukan. kata kalau Ibu. Madrasatihi. Madrasati Ya, itu. madrasatihi. Oke, kita coba lagi ya. Coba dari awal ya. Ya. Mudah-mudahan ini nggak perlu ada hal-hal yang ini ya, hal-hal yang tidak kita butuhkan ya. Kita latih tadi ya, baca per potong ya, satu-satu ya. Coba mulai dari Bu Ros. Yarji'u. Terus Bu Sur. Aliyun. Terus. Min. Terus. Madrasatihi. Terus. Zuhron. Iya. Nah, untuk madrasatihi ada yang berbeda cara membacanya? Sama. Enggak, Tidak. karena ada Baik. Ini madrasatihi ada berapa kata? 2. Yang pertama, Madrasati. yang kedua, Hi. ya. Apa pertimbangannya? Madrasati bukan madrasata, bukan madrasatu? Karena ada min. Ya. Majororor. Ya, baik. Apa pertimbangannya bukan madrasatin? karena tidak ada Sebagai mudhof. Karena sebagai mudhof. Karena Iya. sebagai mudhof. Sebagai Begitu. mudhof. Iya, iya. Kalau lihat dari ada al, wah cocok madrasatin dong nih kalau kan nggak ada alnya. Tapi Tidak ada ingat catatan yang Tapi dia kedua, sebagai mudhof. dia sebagai mudhof. Sebagai mudhof. Ya, jadi madrasati. Ya. Apa pertimbangannya hi bukan hu? Ini Karena mudhof ilaih. barisnya Mudhof ilaih. Pemilik. Domirnya Pak. Ali. oh iya Apa Karena pertimbangannya hi bukan hu? Mudhof ilaih. Domir Ali. Aliun. Domir Ali. Iya. Untuk domir ya, untuk domir sebenarnya posisinya dia tidak berubah-ubah. Ya, dia tidak berubah-ubah. Misalnya kan, coba kalau sekolahmu gimana kalau sekolahmu? Madrasatuka. Madrasika. Coba sekarang dari sekolahmu. Min Madrasaka. madrasatuka. Ika. Min madrasatika. Min madrasatika. Ya, kenapa Kak bukan Ki? Ya, Karena dia kan nggak berubah. Kak. Ya, gitu ya. Kalau untuk Ya. untuk domir itu termasuk kata yang tidak berubah-ubah dia. Nah, jadi bukan sebagai mudhof ilaih tapi Sehingga ngikutin ya dia belakangnya. dibaca hi itu bukan karena sebagai mudhof ilaih, Ya, karena ya, ngikutin itu. bukan sebagai mudhof ilaih, tapi itu untuk memudahkan di dalam pengucapan. Ya. Kalau sebelumnya i dia dibaca hi, kalau sebelumnya a atau u dia dibaca hu. Gitu. Sehingga ini akan kemungkinannya adalah madrasatuhu, madrasatahu, madrasatihi. Nah, walaupun nanti bisa aja itu madrasatihu bisa gitu, soal bisa ya, tapi itu tidak mudah di dalam mengucapkan. Oke, kita lanjut berikutnya. Zuhron, apa semua membacanya demikian? Ya, Ya. ada al. Baik, apa pertimbangannya? Zuhron bukan zuhrun, bukan zuhrin. Karena zorof keterangan. Iya, oke. Karena dia zorof, ya, keterangan waktu. Apa pertimbangannya zuhron bukan zuhro? Karena tidak ada jawab. Alam alif. tidak ada al. Al. Tidak ada al. Ya, itu ya tadi posisinya karena dia tidak diawali dengan al dan dia bukan gitu ya. Bukan. Dia bukan mudhof. Oke. Ya, itu coba Pak Bambang ya komentarnya di mana letak kesulitannya Pak? Belum tahu
rumusnya tadi Pak Ustadz, Pak Guru. Oh. Tadi udah laut. Tapi rasa-rasanya ya, rasa-rasanya ini mah sulit untuk diterima kalau Pak Bambang belum tahu. Ini kan yang biasa diceritakan oleh guru kita sehari-hari itu. Ya. Prakteknya mungkin ya Pak Guru. Ya, kalau itu saya setuju. Kalau saya kalau saya itu mah saya setuju betul bahwa problem kita itu nggak terbiasa kita. Bukan karena tidak tahu itu. Artinya apa itu? Artinya saya itu bisa kalau boleh pakai ada apa itu? Kalau pakai apa istilahnya itu ya? Allahu Akbar. Orang kalau bola itu apa? Yang menang dapat itu apa namanya? Apa tadi ya? Ya, ayo kita apa namanya katanya? Yang benar tebakannya benar itu dapat hadiah apa namanya? Hadiah. Ya, sama-sama ngumpulin uang. Nanti yang taruhan. Nah, gitu tuh saya. Taruhan. Tuh, saya berani taruhan itu. Saya berani taruhan. Kalau ibu-ibu, bapak yang pernah belajar di sekolah kita yang di Tanah Abang itu, saya berani taruhan sudah dikasih tahu semua yang macam begitu. Ya, ini namanya Marifat sama Nakiro bilangnya. Udah tahu. Saya udah tahu, udah dikasih tahu semua itu. Tuh. Ya Allah. Cuman Iya, problem kita tadi apa Bang? Kita itu jarang latihan. Apa faktor utamanya? Faktor utamanya adalah guru kita kasihan. Kalau saya makan nggak kasihan saya mah, Ibu. Saya mah pokoknya yang penting ini diperjuangkan ini mah. Bukan soal kasihan dan tidak kasihan. Guru kita kasihan, minta Pak Bambang baca, nanti ada keliru, nanti ada bingung, kasihan. Udah daripada Bapak repot-repot, dengarkan saya baca. Nah, silahkan Ibu Bapak nanti coret-coret bukunya seperti cara saya membaca. Selesailah itu cerita. Itu. Ya, betul. Iya. Dan tidak Jadi kan dipraktikkan. karena beda ya, beda niatan ya, beda niatan. Jadi mohon ini dipahami, bukan dalam arti ini yang lebih baik, itu yang lebih buruk, bukan. Tapi memang setiap Bukan orang banding-banding punya ya target, punya keinginan, punya cita-cita yang mendorong dia untuk melakukan suatu. Kalau ini kan saya memang cita-citanya ibu-ibu bapak jadi pintar, jadi harus ibu bapak yang langsung mempraktikannya. Oke, kita lanjut berikutnya. Silakan. Wayah lau. Berikutnya. Wayah lau. Iya. Kalau ini kan karena udah ini ya. Nih. Ya, udah. Baik. Ibu-ibu sama cara membacanya dengan Bu Sur? Udah ada barisnya ya. Sama ya? Udah ada barisnya, Bang Guru. Sama ya, begitu. Enggak serta-merta tadi saya mohon maaf kan ada teman kita yang ini ada barisnya tapi cara bacanya beda. Karena apa? Bukan soal ini ya, bukan soal mata melihat apa. Ini soal ilmu yang ada di kepala kita. Atau lebih lanjutnya, kita mengucapkan ini itu tuh kan adalah cerminan dari pemahaman, pikiran dan perasaan kita, Ibu-ibu sekalian. Cerminan itu. Sehingga nanti orang lain ini walaupun ini tidak tertulis ya, hanya dengar suara kebayang itu tulisannya untuk yang sudah bisa. Misalnya kalau saya mengatakan pada hari Sabtu saya bertemu itu dengan teman lama, kebayang tuh kan Ibu, oh ini huruf ini setelah ini dan sebagainya. Bukan hanya karena ada tulisannya kita bisa mengucapkannya. Sama ya, baik. Pertanyaannya adalah tadi Bu Suryana, ini apa pertimbangannya yakhla'u bukan yakhla'a? Karena ini mudori. Oke, bagus. Apakah mudori tidak bisa dibaca yakhla'a? Bisa kalau. Terus kenapa di sini tidak dibaca yakhla'a? Domir dia. Apakah domir huwa tidak bisa dibaca yakhla'a? Domir huwa. Enggak bisa.
Bisa. Bisa. Terus mengapa tidak dibaca yakhla'a kalau dia bisa dibaca yakhla'a? Ditanya begini. Bingung. Baik, ya. Baik ya. Kalau ibu tidak tahu, katakan saja kan nggak masalah. Kenapa ya? Pertanyaan ini kan memandu ibu-ibu bapak sekalian untuk menuju kepada ilmu yang sudah kita kaji. Ibu-ibu bapak yang lain apa pertimbangannya sehingga tidak ditulis di situ dengan bacaan wayah la'a? Kalau mubtada Bapak. Apakah mubtada itu bisa dari fiil Pak Bambang? Oh, bukan ya. Tidak bisa. Ibu-ibu yang lain? Fa'il ini. Fa'il. Tidak didahului oleh kata an atau lan. Iya, bagus. Fiil. Itu dia. Karena tidak didahului oleh an atau lan seperti yang sudah kita pelajari ya dalam pelajaran kita ini. Oleh an atau lan. Kalau nanti didahului oleh an, dia akan menjadi yakhla'a. Atau didahului oleh lan, itu juga bacanya yakhla'a. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, berikutnya. Taubahu. Itu ada berapa kata Pak Bambang? 2. Yang pertama, Taubah. yang kedua, Hu. ya. Hu itu sebagai apa? Sebagai domir bacanya. Ya, domir itu sebagai apa? Domir itu kan jenisnya ya. Domir, hu itu adalah domir itu jenis ya. Nah, posisinya di dalam rangkaian ungkapan tersebut hu sebagai apa? Khobar. Kalau itu khobar, mana mubtada'nya? Oh, fa'il kan. Fi'il fa'il. Kalau itu ya, kalau itu fa'il ya, mana fi'ilnya? Yahlafu. Yakhla artinya apa? Yakhla. Apa ya? Yakhla itu. Nanti ya ibu-ibu ya, ibu-ibu bapak sekalian ya, dibiasakan bahwa ini membaca i'rab itu adalah tingkatan setelah paham maknanya. Kita memang tidak bahas ya, kita tidak bahas di dalam kelas kita ini maknanya, maksudnya, artinya memang kita tidak bahas. Dengan asumsi bahwa ibu-ibu, bapak-bapak sudah melaksanakan instruksi. Itu asumsinya begitu. Bahwa kemarin pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah memberikan instruksi langkah-langkahnya seperti ini, termasuk diantaranya adalah pahami maksudnya, artinya dipahami. Ya, itu pokoknya. Tapi nanti kalaupun saya tidak mengatakan itu karena saya misalnya lupa atau saya merasa itu sudah terlalu sering dikatakan, biasakan saja gitu ya. Levelnya itu 3 itu tadi ya. Bisa melafalkan huruf demi huruf, kemudian yang kedua paham artinya, baru kita melangkah kepada i'rab ini ya, membaca pemahaman i'rab. Kenapa itu yang kita ambil di sesi kita ini ya, di sesi pertemuan kita ini ibu-ibu apa sekalian, karena kita menganggap bahwa itu yang perlu dilatihkan. Kalau membaca huruf demi huruf kan sudah terlihat bisa. Kalau memahami artinya, asumsi kita, dugaan kita, ibu-ibu sudah biasa mengatasi itu. Ada kamus di bagian akhir dari kita, ada juga kamus online dari handphone, ada juga kamus-kamus lain yang ibu bapak miliki. Baik, ibu-ibu yang lain ya, pesertanya lain. Apa pertimbangan, bukan apa pertimbangan sekarang, domir hu yang ada pada ungkapan thaubahu itu sebagai apa? Mudhof ilaih. Ya, sebagai mudhof ilaih. Nah, ini menunjukkan yang tadi. Jadi, ketika kita mengatakan min madrasatihi, hi ini juga sebagai mudhof ilaih.
ya sebagai mudhof ilaih. Thaubahu, hu juga sebagai mudhof ilaih. Itu artinya bahwa dia dibaca hi di madrasatihi bukan karena dia sebagai mudhof ilaih, karena di sini di thaubahu dia dibaca hu padahal dia juga adalah mudhof ilaih. Lalu apa tadi pertimbangannya hi dengan hu? Pertimbangannya adalah untuk memudahkan disesuaikan dengan bunyi sebelumnya. Ya. Ini sebagai tambahan ibu-ibu apa sekalian ya. Kita kan ada dua domir ya. Mudah-mudahan ibu bapak ingat ya. Ada dua domir. Itu ada domir yang mandiri sendiri. Ada juga domir yang melekat bersambung dengan kata sebelumnya. Ya, coba ya ibu-ibu, bapak, mudah-mudahan ingat ini. Kalau huwa, dia kan berdiri sendiri. Nah, kalau dia melekat dengan kata yang lain, apa jadinya? Nah, hu atau hi, gitu ya. Hu atau hi. Nah, kalau hiya, jadi ha. jadi ha, gitu ya. Mudah-mudahan. Kalau anta, Jadi ka. oke, baik. Dan seterusnya. Ini kiaskan ya, analogikan dengan yang lain. Apa yang ingin saya sampaikan ini sebagai penegas, penguat bagi ibu-ibu, apa sekalian, bahwa yang ini, yang bersambung dengan kata yang lainnya, itu, kemungkinannya ada dua. Ya, posisinya dalam kalimat, kemungkinannya ada dua. Apa yang dua tersebut? Yang pertama adalah seperti yang kita temukan di dalam contoh-contoh tadi. Kemungkinan yang pertama dia sebagai, ya jenisnya adalah domir ya Pak Bambang. Itu domir itu jenis ya. Ya tapi bukan posisi. Dia kemungkinan pertama adalah dia berposisi sebagai mudhof ilaihi. Yang kedua, kemungkinannya adalah dia sebagai maf'ul bih. Mansub jadi ya. Ya, kemungkinan yang kedua adalah dia maf'ul bih. Bagaimana cara kita untuk mengenalinya? Lihat kata sebelumnya. Apa yang kita lihat? Kata sebelumnya. Ya, kita sudah mengenal ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab, Pak Bambang? Dua. Ibu-ibu yang lain ada berapa kata dalam bahasa Arab? Jenis kata dalam bahasa Arab? Tiga. Ada tiga. Tiga betul. Ada tiga. Apa yang tiga itu? Harf. Isim, fi'il, harf. Isim fi'il. Ya, nah, ada isim, fi'il, ada harf. Nah, jika sebelumnya adalah isim, itu kemungkinan besar dia sebagai mudhof ilaih. Jika sebelumnya fi'il, kemungkinannya dia sebagai maf'ul bih. Ya. Nah, sedangkan kalau sebelumnya itu adalah harf, maka tergantung jenis harfnya apa. Iya. Ya. Seumpama sebelum ini, sebelum ha, hi, ka, dan teman-teman ini, sebelumnya ada harfu jar, berarti dia sebagai Majrur. majrur. Dia sebagai majrur. Tuh. Oke ya. Tuh. Nanti tergantung harfnya apa. Tergantung harfnya apa. Minhu. Baik. Itu dia. Apa ada yang mau dicatat di situ ibu-ibu apa sekalian? Iya, dicatat. Baik, kita lanjutkan diskusi kita ibu-ibu apa sekalian. Itu ya. Oke. Kita ulang lagi tadi. Thaubahu ada berapa kata di situ Pak Bambang? Dua kata. Yang pertama? Sauba. Yang kedua? Hu. Sebagai apa di dalam ungkapan tersebut? Mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Nah, kita lanjut berikutnya. Ini apa pertimbangannya sauba, bukan saubu, bukan saubi? Ada dilihat kata sebelumnya. Ya, baik. Apa penjelasannya? Setelah melihat kata sebelumnya, apa pertimbangannya sauba?
bukan saubu, bukan saubi. Sebagai apa kata sauba dalam kalimat tersebut? Wayahla'u kan apa marfu. Saubahu jadi Oke, marfu saya juga. bantu Pak Bambang untuk lebih fokus ya. Saya bantu Pak Bambang untuk lebih fokus. Jadi yang Bapak perhatikan adalah kata yang saya masukkan di dalam kotak saja. Oke. Apa pertimbangannya, Pak? Oh, situ aja. Itu kan sebagai Apa pertimbangannya sauba? Bukan dibaca saubu, bukan Oh, dibaca saubi. oh saubanya ya. Saubanya ya. Sauba itu. Mudah betul. Nah, Ah, coba kita lihat ya. ya, Ini mudah. sauba, kita coba lihat dari sisi lain ya. Kita coba dari sisi lain ya. Ini tauba ini dalam pemahaman Bapak, dia bisa disebut marfu atau disebut mansub atau disebut majrur nih tauba. Mansub. Kalau begitu maka ilmunya 1, 2, 3 sayang semuanya. Jadi satu-satu. Apa yang Coba dikali? lihat lagi. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ini masuk kemana nih kalau namanya mansub? Yang Ma'mudi. Nah, begitu. Tuh. masuk yang dulu. Ini akan lebih mudah untuk dimengerti. Dia adalah maf'ul bi, seumpama kita punya pemahaman makna ungkapan tersebut. Iya. Coba semampunya Pak Bambang ya. Wa yakhla'u saubahu. Apa maknanya? Melepas baju. Iya. Siapa yang melepas? Dia. Dianya siapa? Ali. Oke, bagus. Ali melepas apa? Bajunya. Iya. Baju. Dalam bahasa Indonesia berarti baju sebagai apa? Objek ya. Nah, begitu kan. Tuh. Oh, dalam Objek. pikiran kita ini objek nih. Tuh, lalu kita lihat perbendaharaan ilmu kita yang sudah banyak itu. Kalau dalam versi bahasa Arab, apa? Ya, yang semakna dengan yang semirip atau yang semaksud dengan objek. Itulah ketemu tadi. Maf'ul bi. Gini Pak Guru. Ya, Akhirnya itu adalah kan mudhof ilahi. Kirain tuh itu mudhof jadi mudhof ilahi gitu. betul, Kan nggak apa-apa, biasanya betul ya. Itu dia mudhof artinya ilahi. tidak bertentangan dengan apa yang sedang kita bahas. Ya, Apa kita ya sering mengatakan, tapi mungkin juga terlupa bahwa mudhof itu tidak punya cara baca khusus. Oh, Oke ya. ya. Mudhof itu tidak punya cara baca khusus. Jadi apa? Dengan demikian, berdasarkan ilmu yang sudah kita dapatkan ini, mudhof itu bisa marfu, mudhof itu bisa mansub, mudhof itu bisa majrur. Jadi tidak termasuk 321 itu ya. Bisa dia ya. Beda dengan mudhof ilaihi. Nah, kalau mudhof ilaihi tadi dia masuk dalam majrur. Ya, masuk dalam majrur. Bagaimana untuk bisa sampai pada pemahaman itu? Karena mudhof dan mudhof ilaihi itu status hukumnya itu beda. Artinya apa? Mudhof itu pokok. Oke. Mudhof itu pokok, mudhof ilaihi itu tambahan. Ya, mudhof itu pokok, mudhof ilaihi itu tambahan.
Oke, ibaratnya apa? Ibaratnya mudhof itu imam, mudhof ilaih itu makmum. Ya, kalau namanya makmum, dia punya satu status. Ya, dia ngikutin imam. Nah, kalau imam itu tidak punya status khusus. Dalam pengertian apa? Dalam kaitan sholat kita hubungkan. Imam itu boleh, ya, namanya makmum harus ikut imam. Imam itu boleh kunut dengan pemahaman dia, boleh juga tidak kunut dengan pemahaman itu. Tetapi kalau makmum, tetap kalau imamnya kunut, dia kunut. Imamnya tidak kunut, dia enggak kunut. Gitu ibaratnya ya, antara mudhof dan mudhof ilaih. Gitu. Seorang makmum ikut imam. Lama berdirinya imam, dia ikut imam. Lama berdiri, sebentar berdiri imam, dia ikut. Tapi kalau imam, dialah yang menentukan apakah dia mau baca ayat, ya, surah yang panjang, ataukah surah yang pendek. Tapi kalau makmum, tidak ada pilihan selain mengikuti apa yang dilakukan. Kira-kira begitu posisinya. Jadi untuk mengilustrasikan antara mudhof dan mudhof ilaih. Gitu. Sehingga taubah ini dari segi kalimat ya sebagai maf'ulun bih, sebagai bagian dari ungkapan dia sebagai mudhof. Beda levelnya ya. Kalau mudhof ilaih itu tatarannya adalah ungkapan, bahasa kita itu prasa, tapi kalau maf'ul bih itu tatarannya sudah kalimat. Oke. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, al-madrasiyah. Ya, bagus. Apa pertimbangannya al-madrasiyah bukan al-madrasiyu, bukan al-madrasiyi? Karena dia naat dari saubah. Ya, bagus. Naat dari taubah. Naatnya tadi marfu, ya. Apa man'utnya tadi marfu, mansub atau majrur? Mansub. Mansub, man'utnya Jadi, mansub, sehingga ya, naatnya juga naatnya mansub, ngikutin. gitu ya. Ya, Ya. ya. Nah, coba lihat naatnya ini ya, ma'rifah atau tidak? Ma'rifah. Kalau man'utnya bagaimana? Ma'rifah atau tidak? Man'utnya harusnya ma'rifah, tapi ini ma'rifahnya udah dengan pakai mudhof ilaih. Ya, jadi tetap man'utnya juga ma'rifah. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut, berikutnya. Summa. Ya, semua bacanya sama? Sama. Ya, bagus. Berikutnya. Pak Bambang. Bu Suryana. Busur kemana busur? Busur Ya tawadhu. Ya, baik. Apa pertimbangannya? Ya tawaddo'u bukan ya tawaddo'a. Itu Pak Kali. Ya, iya maksudnya. Kenapa Ditanya dibaca Bu Suryana? apa pertimbangannya? Kenapa dibaca U bukan A gitu loh, Bu. Ada di atas sudah pulang. Pertimbangannya domir. Baik. Iya. Ibu-ibu, Bapak apa tadi ilmu kita? Karena tidak didahului dengan an atau lan. Iya, karena tidak didahului oleh an Iya, atau lan. Oke, berikutnya. Lan. Yusalli. Oke. Huruf terakhirnya apa di situ Pak Bambang? Iya. Apa? Iya. Iya. Iya barisnya apa? Kasrah. Itu jenis katanya apa? Fi'il mudhari. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak memberikan lebih banyak dari yang saya butuhkan. Saya butuhnya sedikit aja, Pak. Itu ya, yang tadi Bapak baca itu jenis katanya apa? Operasi. Apa ya? Saya minta sedikit aja, Pak. Yang selebihnya disimpan aja nanti untuk
untuk Fiil. investasi di yang lain. Apa jenis katanya? Fiil. Ya. Apakah ada fiil yang ujungnya kasroh? Oh iya. Nah, kan gitu aja tuh. Itu ilmunya. Iya. Ibu-ibu yang lain, wa yusolli huruf terakhirnya apa? Alif. Bengkok. Ya, Alif ya. Ya. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, Ya. karena sebelumnya kan lamnya kasroh. Ya. Ya. Kasroh. Apa baris akhirnya? Sukun. Ya, ada Apa? dasarnya Apa pertimbangannya sukun? Karena nggak ada barisnya. karena ini susah bacanya ya, harusnya kan Susah. Itu. rafa, Betul. marfu. Nah, kan ilmu kita tadi, kalau tidak ada an, tidak ada lan, kan ujungnya u. Tapi Iya. karena berat, ya, karena berat. Ya, berat bagi siapa? Orang Arab. Kalau kita mah bisa aja kan? Yusolliu, bisa aja kita, karena kita memang beda bahasanya. Itu. Ya tawaddu'u wa yusolliu. Iya. Nah, jangankan yusolliu, kita mah uhui aja bisa. Udah biasa Isoliye ngomong bisa. uy. Jadi beda nanti ketika kalau dia an. Kalau an seperti yang pelajari jadi an yusollia. Tapi memang lidah kita juga berasa ya, coba dirasa-rasa ya. Yusolliu an yusollia. Nah, Iya. rasa lebih ringan kan kalau dia an yusollia. Kenapa? Karena u itu baris yang paling apa dia? Baris yang paling ya gitu posisinya. Tapi orang Betawi mah biasa monyong. Iya. Maka itu kita tadi pakai itu tadi. Pakai bibir kan kurang. Ya, pakai pakai hitungan kebiasaan bahasa bangsa Arab. Jadi bagi bangsa. Ini kalau dibiasakan sih lama-lama akhirnya gitu. Oke. Itu ya, Pak Bambang. Jadi begitu kita mengatakan wa yusolli, ya-nya bukan liyi, bukan. Ya. Karena fiil itu tidak ada yang kasroh. Karena kasroh itu milik isim, sebagaimana sukun itu milik siapa? Milik fiil. Milik fiil. Oke, berikutnya. Sholat zuhri. Potongan Ibu. Satu aja Ibu. Diborong. Potongan bukan. Satu potong. Iya, satu potong. Itu 2 potong. Oh, 2 potong ya. Nggak, karena satu jadi satu kata dia kan. Iya, ya Sholata. beda itu. Sholata. Iya, baik. Apa pertimbangannya sholata bukan sholatu bukan sholati? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari Yusolli. Tuh, ya, kita bisa bilang kita bisa bilang maf'ul bih ya. Apa pertimbangannya sholata bukan sholatan? Karena sebagai mudhof. Nah, baik, karena sebagai mudhof. Jadi tidak boleh sholatan karena dia sebagai mudhof. Berikutnya silakan. Buroh. Terus ya. Az-Zuhri. Apa pertimbangannya? Az-Zuhri bukan Az-Zuhro, bukan Az-Zuhru? Karena mudhof ilaih. Iya, mudhof ilaih. Kita lanjut berikutnya, silakan. Wa, huruf harf wa. Dibilang Wa satu doang kan? potong, dia mah satu kata. Sepotong Bu. Kedikitan, Bu. Iya, itu. Wa doang. Wa doang. Wa. Tambah. Nih, jika ibu-ibu bapak bisa mengikuti ilustrasi yang kita bisa katakan satu potong, itu menunjukkan bahwa ibu-ibu bapak nanti kalau menulis itu akan paham menulisnya. Ketika mengatakan bahwa wa itu satu potong, kalau dia tulis nanti dia akan kasih jarak dengan kata sesudahnya.
Tapi kalau ibu-ibu paham bahwa wa dengan kata setelahnya itu satu potong, maka nanti tidak akan ada jarak jauh antara wa dengan sesudahnya. Kalau di laptop itu, kalau nulis di laptop, maka tidak dikasih spasi setelah wa-nya. Iya, nyambung. Ya, Bu Sur. Mana nih Bu Sur? Ngilang lagi nih. Yes. Di mana? Kalau ngilang aja. Unsur biasa jaga jarak. Wah aja. Ibu. Dengan kata sesudahnya, Bu. Oh, deket sama Ba'da. Iya, itu namanya satu potong. Silakan. Wa Ba'da. Bagus. Itu ungkapan wa ba'da itu berapa kata, Bu Sur? Wa 1. Wa kan Ibu jawab aja pendek-pendek ya, biar tidak merepotkan Ibu. Wa ba'da itu berapa kata, Ibu? wa Apa yang pertama? wa sama Ba'da. Saya nanya yang pertama kok Ibu borong, gimana ceritanya? Terlalu semangat. Itu namanya emak-emak, Pak. Nanya 1 jawabnya 10. Sayanya yang susah jadinya. Saya aja yang susah. Agresif. Susah ngikutin. Emak-emak milenial gitu. Ya. Kata yang pertama apa, Bu? Wa Kata yang kedua apa? Ba'da. Apa pertimbangannya ba'da bukan ba'du bukan ba'di? Timbangan lagi. Ba'da. Pertimbangannya Ibu-ibu, Bapak yang lain apa pertimbangannya ba'da bukan ba'du bukan ba'di? Zorob. Karena zorob. Zorob. Ya, karena itu adalah zorob. Karena itu tadi ya Pak Bambang ya. Memang ilmu dasar kita 3-1-2. Ya, 3-1-2. Tapi kita tambah lagi. Untuk yang satu sebelumnya itu adalah maf'ul bih, bisa tertambah lagi ya, bisa ditambah lagi menjadi apa? Tambah dengan zorob. Ya, jadi menjadi apa? 3-2-2. Kenapa? 3-2-2. Itu sebagai dasar ya, sebagai dasar. Sebagai dasar. Oke, berikutnya silahkan. As-sholati. Apa pertimbangannya as-sholati bukan as-sholatu bukan as-sholata? Untuk ilahi. Ya, bagus. Walaupun kita punya ada istilah yang lebih spesifik ya. Apa dulu ibu-ibu apa sekalian? Apa dulu yang lebih spesifik dulu kalau dikaitkan dengan zorob? Mazrub. Zorob mazrub. Zorob mazrub dulu. Ya. Berikutnya silakan. Yatagodda. Apa huruf terakhir di kata itu? Alif. Bagaimana cara membacanya? Jadi nggak dibaca, jadi Tidak dibaca. Apa pertimbangannya tidak dibaca? Walaupun ini fi'il mudhari harusnya Ya, apa pertimbangannya tidak dibaca? Ya, jadi bacanya berat kalau yatagodda jadi. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain, apa pertimbangannya tidak dibaca? Karena itu ilmu temenan. Namanya juga alif ya. Alif. Namanya juga alif.
Alif itu tidak pernah dibaca. Sebagai itu mat ya. Sebelumnya Alif itu tidak pernah dibaca. Beda dengan hamzah. Seumpama itu hamzah, maka bacanya menjadi Ya. ya tagodda'u. Nah, gitu kalau dia hamzah. Hamzah itu bisa dibaca. Tapi karena ini alif, dia tidak dibaca. Oke, berikutnya. Burung lagi kan. Terus ya, ma'ah. Ya, berikutnya. Mana Bu Bu Sur? Suryana. Bu Suryana. Abihi. Iya, bagus. Itu ada berapa kata di abihi? Ada 2. Yang Abi pertama, sama Ma. bi. yang pertama apa? Yang pertama abi. Yang kedua, Hi. ya. Apa pertimbangannya abi bukan abu, bukan aba? Timbangannya. Apa Bu? Biasa dah, ini lagi error lagi, nggak ngerti, lupa lagi Ibu-ibu, abi. Bapak yang lain, apa pertimbangannya abi? Karena mazrub. Abu, bukan Karena aba? mazrub. Karena mazrub. Majrur dari Maz- dari kan. Mazrub. Ya, oke. Berikutnya. Umi. Majrur. Apa berikutnya? Umihi. Ya, bagus. Apa pertimbangannya ummi bukan umma bukan ummu? Azrul Bazali. Pak Guru. Kan ada Ya, maaf. dia majrur. Apa pertimbangannya dia majrur? Apa ya? Karena ada huruf jar. Hah? Ma- Apa, Pak? Ada huruf jar betul. Yang mana yang dimaksud? Maaf bukan ya. Wa ummi. Ibu-ibu, yang lain apa pertimbangannya ummi bukan Karena ummu bukan itu umma? ngikutin abi, ngikutin Karena mengikuti abi. abi. Mengapa dia mengikuti abi? Karena di situ ada Ada wawu ya, ada wawu. Oh, maksudnya Oke. itu ya. Kita lanjut berikutnya. Payastarihu. Ya. Sama kayak tadi, apa pertimbangannya yastarihu bukan yastariha? Didahului oleh kataan atau lan. Ya, bagus. Berikutnya, burhatan. apa pertimbangannya burhatan bukan burhatin bukan burhatun? Nah, sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Yastarihu. Apa maknanya? Istirahat. Apakah kata yang bermakna istirahat yaitu yastarihu, apakah dia berobjek? Oh, tidak. Kalau dia berobjek, apakah mungkin diduga kuat ada maf'ul bih? Tidak, bukan. Kalau Berarti begitu, apa pertimbangannya burhatan? Keterangan. Keterangan apa itu? Waktu. Istilah dalam bahasa Arabnya apa? Zorob. Zorob apa? Zorob zaman. Iya, bagus. Nah, tapi ini juga bisa kan? Kenapa bukan burhata dan burhati? Bukan ya? Apa pertimbangannya?
Ini mana Pak Guru? Ya, dia burhatan bukan burhata, apa pertimbangannya? Ya, karena tidak ada alif lam, tidak ada al, Iya. Mm-mm. dan bukan mudhof. Iya. Oke, bagus. Berikutnya, Summa. Summa. oke, bagus. Berikutnya, Yagotasilu. baik. Apa pertimbangannya? Yagtasilu bukan yagtasila? Yagtasilu. Apa itu ya? Semua yagtasilu. Yagtasilu. Atau yang lebih sederhana, mengapa bukan yagtasili, Pak? Yagtasilu. Yagtasilu. Oh iya. Marfu ya. Berapa marfu yang 1, 2, 3 itu Pak? Mutada. Apa, Pak Bambang? Tidak dibaca yagtasili? Oh enggak pakai lan ya. Tadi itu Bapak lupa ilmunya dari yusolli tadi. Kenapa tidak yagtasili? Karena jenis kata fiil tidak dibaca kasroh itu. Jadi enggak jadi yagtasili. Nah, kalau tidak yagtasila itu baru tadi tuh karena tidak didahului oleh an atau lan. Oke, berikutnya. Qobla. Apa pertimbangannya? Qobla bukan qoblu, bukan qobli. Dia zorof zaman. Iya. Berikutnya. An yusolliya. Wah, Ibu, wah, udah diborong. Tapi nggak apa-apa. Kelihatannya Bu Ros ingin. Kalau an sendiri kayaknya masih bisa dibilang. Biarin aja an gitu. Biarin aja an. Pengen ada teman. Ya, apa pertimbangan an bukan anna? Karena itu apa ya? Karena tidak ada tasdid. Ya sama aja, yang lain juga nggak ada kan, nggak dibaca. Apa ya? Ibu-ibu ada ingat apa an bukan anna? Ada. Karena depannya ada Memisahkan antara dua fiil. Yusolliya. Iya, karena setelahnya itu fiil. Lebih cocok dibaca an. Kalau setelahnya itu isim, lebih cocok anna. Gitu. Setelahnya fiil ya. Berikutnya, Yusolliya. apa pertimbangannya yusolliya? Bu Sur? Saya. Ya, apa pertimbangannya? Mudhof. Itu jenis katanya apa? Fiil. Apakah fiil mungkin menjadi mudhof? Mudhof. Fiil tidak mudhof. Mudhof ila isim. Ya, fiil itu tidak menjadi mudhof ya. Nah, seumpama menjadi mudhof pun Ibu ya, seumpama ya. Seumpama dia menjadi mudhof pun tadi seperti yang kita jelaskan dengan Pak Bambang, mudhof itu tidak ada cara membacanya secara khusus. Ya, mudhof itu bisa marfu, mudhof itu bisa mansub, mudhof itu bisa majrur. Karena itu kita tidak bisa menjawab pertanyaan semacam tadi. Mengapa U, mengapa A, mengapa I? Tidak bisa dijawab dengan alasan dia itu mudhof. Tapi kalau pertanyaannya mengapa bukan an tetapi A, baru bisa. Kenapa I bukan in? Baru pakai alasan mudhof. Mengapa U bukan un? Baru pakai alasan mudhof. Ibu-ibu, bapak yang lain apa pertimbangannya yusolliya?
Karena ada an. Ya, karena sebelumnya ada an. Yang terakhir. Aduh roh. Aduh roh. Ya, bagus. Bagaimana cara membaca sehingga kata tersebut terbaca menjadi az-zuhra? Bagaimana penjelasannya? Salah lihat kali, Pak. Nah, lihat lagi, Pak. Yang bawah, Pak. Al-asra. Bapak udah Enggak pergi, asal, Pak. Bapak masih buka orang lain. Habis itu kan asra. Oke. Baik ya, berubah ya sekarang ya, begitu ditelaah jadi berubah. Apa pertimbangannya al-asra bukan al-asri, bukan al-asru? Ma'mul bih Iya, maf'ul bih dari? dari yusalli. Iya, yusalli. Nah, mantap. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian sudah tuntas kita bahas ya. Mohon maaf kepada ibu-ibu yang hadir belakangan tidak mendapat bagian karena tadi pecah warisnya udah dilakukan di awal. 4 orang pecah waris. Ya, jadi pecah warisnya sudah dilakukan di awal, jadi yang lain jadi ikut mendengarkan Ilmunya saja. bagus nih Pak Guru. Kenapa, Pak? Ilmunya ini yang lagi dicari ini. Yang ujungnya. Ya, kalau kita bahasa kita, kalau ilmunya sama, amalnya yang beda. Ya, amalnya yang beda. Sesuai amal. Ya, jadi ya ilmunya sama aja, tapi amalnya yang berbeda. Baik, ibu-ibu Bapak sekalian, terima kasih ya untuk kehadirannya, menyempatkan diri hadir di sela-sela aktivitas akhir pekannya. Ya, sampai bertemu lagi. Nanti kita masih akan berlatih dengan latihan ini, karena setelah kita membaca, kemudian memahami, maka berikutnya adalah mengubah fiil mudhari menjadi fiil madhi. Baik ibu-ibu Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sempatkan nanti ya ibu-ibu Bapak sekalian untuk menyaksikan ulang rekaman kita. Kan lucu loh lihat diri sendiri lagi. Bahkan saya malu saya lihat diri sendiri, tapi ibu bapak mungkin mentalnya lebih kuat daripada saya, bisa melihat lagi untuk menguatkan apa yang sudah kita bahas. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.